Bayangkan jika apa yang akan Anda dengar hari ini bisa mengubah cara Anda memandang diabetes selamanya. Banyak orang berpikir bahwa mengontrol gula darah berarti hidup dengan diet membosankan, makanan hambar, dan penuh larangan. Tapi apa jadinya jika saya katakan bahwa ada sayuran sederhana, murah, dan mudah ditemukan di pasar yang bisa membantu menurunkan gula darah secara alami dan memberikan perlindungan pada tubuh Anda? Dan kabar baiknya, Anda mungkin sudah punya sayuran ini di dapur Anda sekarang. Hari ini kita akan membahas 5 sayuran paling kuat yang setiap penderita diabetes harus makan setiap hari. Sayuran ini tidak hanya membantu menstabilkan gula darah, tapi juga meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi organ penting seperti hati dan pankreas. Jadi tonton video ini sampai selesai karena di akhir Anda akan tahu persis apa saja sayurannya dan bagaimana cara memakannya untuk mendapatkan hasil terbaik. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol suka di bawah, berlangganan channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapat informasi terbaru tentang cara mengontrol gula darah secara alami dan menjaga kesehatan tubuh Anda tanpa harus bergantung hanya pada obat. Sekarang mari kita mulai dari peringkat kelima, yaitu brokoli. Mungkin Anda sering melihat brokoli di supermarket atau pasar, tapi melewatinya begitu saja. Atau Anda hanya memakannya sebagai pelengkap lauk tanpa memikirkan manfaatnya. Padahal, brokoli bisa menjadi salah satu sekutu terkuat Anda dalam mengendalikan diabetes. Rahasianya ada pada senyawa unik bernama sulforafan yang sudah lama diteliti oleh para ilmuwan. Dalam sebuah penelitian selama 12 minggu, konsumsi brokoli setiap hari terbukti menurunkan gula darah puasa hingga 10% pada penderita diabetes tipe 2. Dan itu tanpa obat-obatan, hanya dengan kekuatan alami dari makanan. Sulforafan bekerja seperti pelindung sel tubuh. Ia membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan melindungi sel pankreas dari kerusakan. Selain itu, brokoli sangat kaya serat yang membantu memperlambat penyerapan glukosa setelah makan. Ini berarti tidak ada lonjakan gula darah yang tiba-tiba, sehingga Anda merasa kenyang lebih lama dan terhindar dari rasa lapar berulang. Serat dalam brokoli juga memberi makan bakteri baik di usus yang berperan penting dalam mengatur metabolisme, hormon, dan bahkan suasana hati. Namun cara memasaknya juga penting. Jika Anda merebus brokoli terlalu lama hingga air berubah warna hijau, maka sebagian besar sulforafane hilang. Cara terbaik adalah mengukusnya hanya 3-4 menit atau menumis sebentar. Bahkan lebih baik lagi jika Anda memotong brokoli terlebih dahulu dan membiarkannya selama 30 menit sebelum dimasak. Ini memberi waktu enzim di dalam brokoli untuk mengaktifkan sulforafan sehingga manfaatnya lebih maksimal. Brokoli juga sangat fleksibel. Anda bisa menambahkannya ke omelet, mencampurnya dengan quinoa, memanggangnya dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau membuat sup krim rendah kalori. Setiap cara memasak akan menghadirkan rasa baru sehingga Anda tidak bosan. Selain itu, brokoli membantu menurunkan berat badan karena rendah kalori, membuat perut kenyang, dan membantu membakar lemak. Hal ini penting terutama bagi penderita diabetes yang juga mengalami resistensi insulin. Jadi, setiap kali Anda melihat brokoli di toko, jangan anggap itu hanya sayuran biasa. Anggap itu sebagai salah satu alat paling kuat yang diberikan alam untuk membantu Anda mengontrol gula darah dan melindungi kesehatan jangka panjang. Dengan mengubah kebiasaan kecil seperti menambahkan brokoli ke dalam piring setiap hari, Anda sebenarnya sedang membangun pertahanan alami tubuh Anda melawan komplikasi diabetes. Di peringkat keempat, kita punya kembang kol. Banyak orang menganggap kembang kol hanya sebagai lauk tambahan yang membosankan atau sayuran untuk diet. Padahal sayuran ini adalah salah satu rahasia terbaik untuk menstabilkan gula darah secara alami. Kembang kol hampir tidak mengandung karbohidrat cepat dan memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, sehingga setelah Anda memakannya,
gula darah tetap stabil tanpa lonjakan tajam. Ini sangat penting bagi penderita diabetes, karena setiap lonjakan gula darah berarti kerja ekstra bagi pankreas untuk menghasilkan insulin. Selain itu, kembang kol mengandung serat larut yang membantu memperlambat pencernaan dan membuat perasaan kenyang bertahan lebih lama. Serat ini juga berperan sebagai makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga mendukung kesehatan pencernaan dan metabolisme secara keseluruhan. Usus yang sehat berarti penyerapan gula lebih seimbang, hormon bekerja dengan lebih baik, dan peradangan dalam tubuh berkurang. Salah satu keunggulan tersembunyi kembang kol adalah kandungan kolin, nutrisi penting yang membantu hati memproses lemak dan gula dengan lebih efisien. Hati adalah organ utama yang mengatur pelepasan glukosa ke dalam darah. Jika hati bekerja dengan baik, gula darah Anda akan lebih stabil sepanjang hari. Selain itu, kembang kol juga mengandung glukorapanin, senyawa fitonutrien yang membantu mengaktifkan enzim detoksifikasi di hati, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperbaiki metabolisme. Dan yang paling menarik, kembang kol sangat fleksibel untuk diolah. Anda bisa memanggangnya dengan minyak zaitun dan rempah hingga renyah, membuat sup krim rendah karbohidrat yang lembut, atau bahkan menghancurkannya menjadi nasi kembang kol sebagai pengganti nasi putih. Ini sangat membantu bagi mereka yang ingin mengurangi asupan karbohidrat tanpa merasa kehilangan makanan favorit. Rasanya lembut, menyerap bumbu dengan baik, dan membuat Anda merasa puas setelah makan. Kembang kol juga cocok untuk dimakan malam hari karena ringan di perut, tidak menimbulkan rasa begah, dan membantu Anda tidur nyenyak tanpa lonjakan gula darah yang sering terjadi saat malam. Mengonsumsinya secara rutin memberikan efek jangka panjang, bukan hanya menurunkan gula darah sesaat, tetapi membantu tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin dan mengurangi beban pankreas setiap hari. Jadi, jangan remehkan kembang kol. Setiap kali Anda menambahkannya ke piring, Anda sebenarnya sedang membantu tubuh mengatur gula darah, mendukung kesehatan hati, dan membangun perlindungan terhadap komplikasi diabetes. Ini adalah contoh sempurna bagaimana makanan sederhana bisa menjadi obat alami yang bekerja setiap hari tanpa efek samping. Di peringkat ketiga, kita punya buncis atau kacang panjang. Sayuran hijau ramping ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya buncis adalah salah satu senjata rahasia terbaik untuk mengontrol gula darah. Buncis kaya akan serat larut yang bekerja seperti spons di dalam usus, mengikat gula dari makanan dan memperlambat penyerapannya ke dalam darah. Hasilnya, lonjakan gula darah setelah makan menjadi jauh lebih lembut, memberi waktu bagi pankreas untuk bekerja dengan tenang, tanpa harus memproduksi insulin dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Selain itu, buncis mengandung asam klorogenat, senyawa tumbuhan yang telah dipelajari secara ilmiah karena kemampuannya menghambat enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Dengan kata lain, buncis membuat glukosa masuk ke aliran darah lebih lambat dan dalam jumlah yang lebih kecil. Ini berarti tubuh memiliki kesempatan lebih baik untuk menggunakan gula sebagai energi, bukan menyimpannya sebagai lemak. Buncis juga kaya vitamin K yang sangat penting untuk metabolisme glukosa dan kesehatan pankreas. Vitamin K membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga sel-sel tubuh merespons insulin dengan lebih baik. Hasilnya gula darah lebih stabil, risiko resistensi insulin menurun, dan risiko komplikasi jangka panjang berkurang. Keunggulan lain dari buncis adalah kandungan antioksidannya. Zat-zat ini membantu mengurangi peradangan kronis, salah satu penyebab utama kerusakan pembuluh darah dan saraf pada penderita diabetes. Dengan mengurangi peradangan, buncis membantu melindungi jantung, ginjal, mata, dan sistem saraf dari kerusakan yang sering disebabkan oleh gula darah tinggi. Dari sisi rasa dan cara memasak, buncis sangat fleksibel. Anda bisa mengukusnya sebentar agar tetap renyah, menumisnya dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, atau menambahkannya ke sup dan tumisan sayuran. Untuk makan malam yang sehat, cukup campur buncis dengan dada ayam atau ikan panggang, dan Anda punya menu rendah karbohidrat, kaya protein, dan ramah gula darah.
Yang menarik, buncis juga rendah kalori tetapi membuat kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan dan mencegah ngemil berlebihan. Ini sangat bermanfaat bagi orang dengan diabetes yang sedang berusaha menurunkan berat badan atau menjaga berat ideal. Setiap porsi buncis yang Anda makan bukan hanya sekadar sayuran hijau. Ini adalah cara alami untuk memberi tubuh Anda kesempatan memperbaiki metabolisme, mendukung pankreas, dan mengurangi risiko komplikasi. Dengan memasukkan buncis ke dalam menu harian, Anda sedang mengambil langkah kecil tapi konsisten untuk menstabilkan gula darah dan meningkatkan kualitas hidup. Di posisi kedua, kita punya bawang merah, si ungu cantik yang sering hanya dianggap hiasan atau bumbu tambahan. Padahal, bawang merah adalah salah satu makanan paling kuat untuk membantu tubuh mengontrol gula darah secara alami. Banyak orang tidak tahu bahwa bawang merah kaya akan kromium, mineral penting yang bertugas membantu sel-sel tubuh merespons insulin dengan lebih baik. Saat tubuh memiliki cukup kromium, glukosa dapat masuk ke dalam sel lebih cepat sehingga kadar gula darah tetap stabil dan pankreas tidak perlu bekerja terlalu keras. Selain itu, bawang merah adalah salah satu sumber alami quercetin terbaik. Quercetin adalah flavonoid yang dikenal sebagai pelindung pembuluh darah. Ia bekerja dengan mengurangi peradangan kronis dan membantu menjaga dinding pembuluh darah tetap elastis dan sehat. Bagi penderita diabetes, ini sangat penting karena kadar gula tinggi sering merusak pembuluh darah kecil di mata, ginjal, dan saraf. Dengan rutin mengonsumsi bawang merah, Anda sedang memperlambat kerusakan tersebut dan melindungi organ-organ vital. Tidak berhenti sampai di situ, senyawa aktif dalam bawang merah juga dapat memperlambat kerja enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Artinya, jika Anda makan bawang merah bersama nasi atau roti, lonjakan gula darah setelah makan akan lebih landai dan terkendali. Ini memberi Anda energi yang lebih stabil sepanjang hari, tanpa rasa lemas atau mengantuk setelah makan. Bawang merah juga memiliki sifat antimikroba dan membantu mendukung kesehatan usus. Ingat, usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik, sistem kekebalan tubuh yang kuat, dan metabolisme gula yang lebih seimbang. Semua ini bekerja sama untuk membantu tubuh Anda melawan resistensi insulin. Dari sisi kuliner, bawang merah sangat mudah dimasukkan ke dalam menu sehari-hari. Anda bisa memakannya mentah sebagai campuran salad, mencampurnya ke dalam sup, atau memanggangnya agar rasanya menjadi manis dan lembut. Anda bahkan bisa menumisnya perlahan hingga karamelisasi, yang membuat rasa alami bawang semakin kaya dan cocok untuk menemani lauk apapun. Dan jangan lupakan biayanya. Bawang merah adalah salah satu makanan paling murah dan mudah ditemukan. Anda tidak memerlukan suplemen mahal atau makanan impor untuk mendapatkan manfaat luar biasa ini. Hanya dengan menambahkan beberapa iris bawang merah setiap hari, Anda sedang memberikan tubuh Anda dukungan nyata untuk menstabilkan gula darah, memperkuat pembuluh darah, dan mengurangi risiko komplikasi diabetes di masa depan. Dan akhirnya kita sampai pada juara utama kita, sayuran nomor 1 yang seharusnya ada di piring setiap penderita diabetes setiap hari, bayam. Ya, daun hijau sederhana yang mungkin sudah ada di dapur. Anda ini ternyata adalah salah satu senjata paling kuat untuk mengontrol gula darah, mendukung kesehatan jantung, dan mengembalikan energi tubuh. Bayam kaya akan magnesium, dan ini bukan sekadar mineral biasa. Magnesium berperan dalam lebih dari 300 proses biokimia di tubuh, termasuk mengatur sensitivitas sel terhadap insulin. Penelitian menunjukkan bahwa hingga 90% penderita diabetes mengalami kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Dengan menambahkan bayam secara rutin, Anda membantu sel-sel tubuh merespons insulin lebih baik sehingga gula darah bisa masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi, bukan mengendap di aliran darah. Bayam juga mengandung klorofil, zat hijau yang membantu detoksifikasi hati, membersihkan darah, dan mengurangi peradangan kronis, salah satu penyebab utama resistensi insulin. Tidak hanya itu,
Bayam memiliki senyawa unik bernama tilakoid yang secara ilmiah terbukti menekan hormon lapar seperti grelin hingga 4 jam setelah makan. Artinya, Anda akan merasa kenyang lebih lama, mengurangi keinginan ngemil, dan membantu menurunkan berat badan dengan cara alami. Bagi penderita diabetes, ini adalah kabar luar biasa. Setiap kali Anda makan bayam, Anda bukan hanya memberi tubuh vitamin A, C, K, zat besi, dan folat, tetapi juga mengirim sinyal ke metabolisme untuk bekerja lebih seimbang. Gula darah menjadi stabil, nafsu makan terkontrol, dan energi bertahan lebih lama tanpa rasa lelah atau crash setelah makan. Cara menikmatinya pun sangat mudah. Anda bisa membuat tumisan bayam cepat dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, menambahkannya ke sup sayur, membuat omelet hijau, atau bahkan mencampurnya ke dalam smoothie pagi. Rasanya lembut, cepat matang, dan bisa dipadukan dengan hampir semua bahan. Dan jika Anda ingin hasil maksimal, coba makan bayam mentah dalam salad segar. Ini cara terbaik menjaga semua vitamin dan enzimnya tetap utuh. Bayam juga membantu melindungi mata berkat kandungan lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang menjaga retina tetap sehat. Ini penting karena komplikasi diabetes sering menyerang penglihatan. Jadi, setiap porsi bayam bukan hanya membantu mengontrol gula darah, tetapi juga menjaga Anda tetap bisa melihat dunia dengan jelas di masa depan. Ingatlah, bayam bukan makanan mahal atau sulit dicari. Ia murah, tersedia sepanjang tahun, dan bisa menjadi salah satu kebiasaan sehat paling sederhana yang Anda terapkan hari ini. Dengan menambahkan segenggam bayam setiap hari, Anda sedang membangun dasar kesehatan yang lebih kuat, menurunkan risiko komplikasi, dan memberi kesempatan tubuh Anda untuk memulihkan diri. Bayam adalah simbol bahwa perubahan tidak perlu rumit. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah satu pilihan sederhana di dapur untuk mulai mengubah hidup Anda. Sekarang kita sudah sampai di akhir perjalanan ini, dan Anda sudah tahu 5 sayuran yang bisa menjadi tameng alami melawan diabetes, kolesterol jahat, dan lemak perut. Mari kita ingatkan sekali lagi, mulai dari posisi kelima ada brokoli, si hijau yang kaya sulforaphane dan serat yang membantu menurunkan gula darah puasa dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Di posisi keempat kita punya kembang kol, si putih yang lembut tapi kuat, yang membantu mendetoksifikasi hati, menyeimbangkan metabolisme, dan memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, sehingga aman bahkan untuk porsi besar. Posisi ketiga ditempati buncis hijau yang kaya serat larut dan asam klorogenat yang membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga pankreas tetap bekerja optimal. Di posisi kedua ada bawang merah, sumber kromium dan quercetin yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan gula darah puasa, dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat kadar gula tinggi. Dan tentu saja, juara pertama kita adalah bayam, si daun hijau yang kaya magnesium dan tilakoid, mampu menstabilkan gula darah, menekan rasa lapar, mendukung penglihatan, dan memberi energi jangka panjang. 5 sayuran ini bukan sekadar makanan, mereka adalah strategi. Mereka adalah senjata alami yang bisa Anda gunakan setiap hari untuk mengendalikan gula darah tanpa rasa takut, tanpa diet ekstrem, dan tanpa biaya mahal. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan dan memberi harapan baru, tekan tombol like sekarang juga. Itu cara sederhana untuk mendukung kami agar bisa terus membagikan informasi penting seperti ini. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang sedang berjuang melawan diabetes, karena bisa jadi ini adalah solusi yang mereka cari selama ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, karena di video berikutnya kita akan membahas 3 makanan yang sering dianggap sehat, tetapi sebenarnya bisa membuat gula darah melonjak lebih cepat daripada permen. Anda pasti akan terkejut, jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Ingatlah, kesehatan tidak dimulai di apotek, tetapi di piring makan Anda. Dan setiap kali Anda memilih brokoli, kembang kol, buncis, bawang merah, atau bayam,
Anda sedang memilih hidup yang lebih sehat, gula darah yang lebih stabil, dan masa depan yang lebih cerah.